Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai teks laporan percobaan dengan materi menyimpulkan informasi laporan percobaan. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan mengenai peta konsep dari melaporkan hasil percobaan. Minggu lalu kita sudah belajar mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Nah, kali ini kita akan belajar menyimpulkan informasi laporan percobaan. Oke, materi minggu kemarin kita sudah mengidentifikasi laporan percobaan. Diingat-ingat kembali, apa sih itu teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan merupakan teks yang menyajikan tentang hasil percobaan yang dilakukan oleh penulis. Kamu masih ingat gambar yang kemarin Ibu kasih? Ini ada siswa sedang melakukan percobaan di laboratorium. Nanti hasil dari percobaan itulah yang disebut dengan teks laporan percobaan. Minggu kemarin Ibu pun sudah memberikan contoh apa sih itu teks laporan percobaan. Nih, kemarin kita contohnya itu dari sabun lidah buaya. Masih ingat kan? Nah, pada minggu ini kita akan belajar menyimpulkan informasi laporan percobaan. Sebelumnya, apa sih itu menyimpulkan? Menyimpulkan atau simpulan merupakan hasil dari kegiatan mengambil inti suatu kalimat atau paragraf yang disampaikan dengan bahasa sendiri dan aturan yang berlaku. Lebih singkatnya, kamu cuma ngambil ide pokok dari setiap paragraf. Itulah yang disebut dengan menyimpulkan. Nah, ini Ibu berikan contoh. Ada sebuah paragraf. Kita baca dulu ya paragrafnya. Kantong plastik juga membahayakan penyu. Di dalam air, kantong plastik yang transparan akan terlihat menyerupai ubur-ubur. Sementara itu, ubur-ubur adalah makanan kesukaan penyu. Penyu akan mengira plastik itu adalah ubur-ubur. Jika penyu memakan plastik itu, penyu akan mati. Lalu, bagaimana simpulannya? Simpulannya adalah plastik transparan di laut membahayakan penyu karena penyu mengira plastik adalah makanannya. Kok jawabannya bisa seperti itu, Bu? Kamu lihat pada paragraf, lalu lihat kalimat utamanya apa? Kalimat pertamanya apa? Kalimat pertamanya adalah kantong plastik juga membahayakan penyu. Nah, itu bisa kita jadikan simpulan. Seperti tadi yang Ibu katakan pada slide sebelumnya, kalau simpulan itu bisa menggunakan bahasa sendiri, tetapi tidak bisa jauh-jauh dari paragraf yang mau kamu simpulkan. Nah, berikutnya ini ada contoh kedua. Ada sebuah paragraf lagi. Kita baca ya. Minggu lalu saya berekreasi ke Taman Tirta. Suasananya sangat menyenangkan. Sayangnya ada hal yang membuat kami tidak nyaman. Sampah-sampah berserakan di kawasan Taman Tirta. Ternyata fasilitas tempat sampah sangat minim, sehingga tidak cukup untuk menampung sampah pengunjung. Simpulannya adalah sampah-sampah berserakan di Taman Tirta karena minimnya tempat sampah. Kenapa bisa seperti itu? Seperti tadi yang Ibu bilang, kalau menyimpulkan itu, kalimatnya bisa menggunakan bahasa sendiri. Asal tidak jauh dari paragraf yang akan kamu simpulkan. Ingat ya, kalau satu paragraf disimpulkan menjadi satu kalimat. Tidak bisa kalau satu paragraf disimpulkan jadi satu paragraf, itu tidak bisa. Kalau ada 10 paragraf, mau disimpulkan menjadi satu paragraf, bisa.
Tapi kalau hanya ada satu paragraf, kamu menyimpulkannya cukup satu kalimat. Nah, sekarang bagaimana kalau teks laporan percobaan yang disimpulkan? Kita lihat contohnya ya. Setiap laporan percobaan tentu memiliki hasil akhir. Hasil akhir tersebut dapat dijadikan sebagai simpulan. Masih ingat dengan contoh teks laporan percobaan yang pernah Ibu berikan pada minggu lalu? Contoh teks laporan percobaan yang Ibu berikan minggu lalu adalah membuat sabun dari lidah buaya. Nah, di situ ada simpulannya. Kalau kalian masih ingat, simpulannya yaitu sabun lidah buaya sangat ramah lingkungan dan sangat mudah untuk dibuat. Selain itu juga terbukti bermanfaat bagi tubuh karena membuat kulit menjadi lebih segar. Di mana bisa didapatkan kesimpulan ini? Kesimpulan ini bisa didapat dari pertama apa? Kita membuat dulu si laporan percobaan. Nah, nanti ada hasil akhir. Hasil akhirnya itulah yang disebut dengan simpulan. Jika masih bingung dengan contoh lain dari simpulan pada teks laporan percobaan, kamu bisa buka LKSmu halaman 10. Di situ ada contoh dari simpulan pada cara laporan percobaan cara membuat es krim. Nah, di situ ada simpulannya. Kamu bisa baca sendiri simpulannya setelah membuat es krim itu seperti apa. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan model laporan percobaan. Sebelum membuat simpulan, ada beberapa langkah yang perlu kamu buat dalam teks laporan percobaan. Yang pertama ada tujuan. Seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu, tujuan kenapa dibuatnya si percobaan tersebut. Lalu yang kedua ada kajian teori. Kajian teori adalah sumber yang digunakan untuk percobaan kamu nanti. Yang ketiga, alat dan bahan yang digunakan saat percobaan. Yang keempat, prosedur atau cara kerja atau langkah-langkah yang digunakan dalam percobaan. Yang kelima adalah hasil pengamatan. Hasil pengamatan itu setelah kamu melakukan prosedur, cara kerja atau langkah-langkah, hasilnya seperti apa, itu yang disebut dengan hasil pengamatan. Yang keenam ada pembahasan. Pembahasan ini adalah hasilnya dari pengamatan. Dan yang terakhir baru simpulan. Oke, semoga kamu mengerti dengan penjelasan Ibu tadi. Sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya adalah tuliskan simpulan teks laporan percobaan dari video percobaan gunung meletus di bawah laut dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Videonya sudah Ibu berikan minggu lalu ya. Kamu bisa menonton ulang. Lalu, kerjakan tugasmu pada buku tulis bahasa Indonesiamu. Ingat, di buku tulis, tidak di kertas selembar. Lalu, tuliskan kegiatan 1 dan tanggal saat kamu mengerjakan. Semakin kamu menunda pekerjaanmu, semakin berkurang juga nilaimu. Jadi, sebaiknya cepat kerjakan tugasmu karena Ibu menilai dari kecepatanmu mengumpulkan tugas. Selamat mengerjakan, biasakan jujur pada dirimu sendiri dengan cara tidak mencontek. Kura-kura lari kemana? Dari sungai naik ke sawah. Gara-gara virus corona, sekarang belajar dari rumah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.